Halo, ketemu lagi sama aku. Hari ini aku bakal ngajakin kalian untuk menukarkan botol-botol kayak botol bekas Fanta atau Sprite ke supermarket, yang dimana nanti kalau ditukerin nanti kita bakal dapet seperti bon atau kuota buat ditukar ke bahan makanan atau apapun gitu. Oke, penasaran? Lanjut ya. Oke teman-teman, sekarang aku udah nyampe di supermarket langganan aku, Albert Heijn. Padahal aku datang ke sini tuh jam 8 pagi ya, tapi sudah ada bapak-bapak yang antri untuk menukarkan botolnya. Nah, di sini normal ya kalau misalkan orang Belanda juga menukarkan botol yang dia miliki dengan menjadi poin gitu. Nah, sekarang giliran aku yang tukarin botol. Di sini aku tinggal pilih bahasa Inggris. Nah, agar memudahkan untuk berkomunikasi gitu ya, biar nggak miscommunication kalau pakai bahasa yang lain. Oke, di sini aku mau jelasin beberapa botol yang bisa ditukarkan ke supermarket di Belanda ya, yaitu botol-botol yang memiliki Statiegel atau botol-botol yang disebarluaskan di Belanda. Nah, makanya kalau misalkan ada botol bekas itu bisa kita ditukarkan ke supermarket tersebut. Nah, kalau misalkan botol biarpun mereknya sama ya kayak Fanta, Sprite, tapi belinya di Swiss atau di Perancis, misalkan kayak kemarin suami aku pergi ke Swiss dan sengaja botolnya dibawa ke Belanda, nah itu nggak bisa ditukerin ya, kecuali kalau misalkan pembelian snack atau minumannya itu belinya ya di Belanda gitu. Nah, kita bisa lihat di layar kalau misalkan hasilnya mau didonasikan atau mau di payout. Nah, di sini aku mau payout aja. Hasil dari botol-botolnya itu sebanyak €1,45 atau 25 ribuan ya, dari 10 botol gitu. Nah, di sini kalau misalkan aku punya kayak kabel bekas, handphone bekas, lampu atau baterai, nah tinggal dimasukin ke sini aja tapi nggak berbayar ya. Itulah cara mereka atau orang Belanda merecycle barang-barang elektronik gitu. Nah, di sini aku beliin roti ya, yang tadi poin yang aku dapat ya €1,45. Nah, oke, tinggal bayar aja. Oke, di sini aku memilih untuk voice over karena terlalu banyak noise ketika aku merekam suara di luar ruangan. Ada suara angin, ada suara orang-orang banyak ngobrol dan kendaraan karena ini pagi-pagi ya, lagi rush hour. Di dalam video ini aku menjelaskan bahwa tadi aku dapat €1,45 atau senilai 23 sampai 25 ribu rupiah. Nah, tadi aku belanja seperti croissant, roti keju bombay ya, sama minuman energik itu sebanyak totalnya tuh €4,50 ya, atau sekitar 60 ribuan gitu. Nah, jadi tinggal, kan tadi aku dapat €1,45 ya, 25 ribu. Nah, tinggal aku bayar aja sisanya gitu. Nah, kalau di sini tuh sebenarnya orang-orang tuh pada ngumpulin botol atau kaleng bekas yang bekas mereka minum ya, bukan sengaja mereka ngumpulin dari tong sampah, bukan. Jadi kalau misalkan habis jajan mereka nggak langsung dibuang, ditaruh aja di rumah gitu. Nanti kalau misalkan udah banyak tinggal ditukar. Tapi ada juga kalau misalkan kalian ke pusat-pusat kota di Amsterdam kan banyak-banyak turis tuh, kalau misalkan mereka tuh banyak yang ngebuang bekas kaleng-kalengnya. Nah, di situ banyak tuh kayak orang yang memiliki ekonomi rendah ngambil-ngambilin bekas minuman gitu. Nah, di sini aku juga naruh sepeda karena aku mau menunjukkan bagaimana orang di Belanda membuang sampah. Nah, di sini ada dak sampah, warnanya warna hijau ya. Ada yang warna kuning untuk botol. Nah, kalau yang hijau ini untuk organik ya, seperti sampah-sampah bekas makanan atau sayuran. Nah, di sini ada bacaannya vol or stak 5 meter narling der nech. Jadi artinya kalau misalkan si dak sampah ini udah penuh, kalian tinggal jalan 50 meter ke kanan atau ke kiri pasti udah ketemu dak sampah. Nah, yang ini dak sampahnya yang warna
kuning ya, berarti kalau kuning itu buat botol-botol pecah belah gitu. Nah kalau ini warna biru artinya papir atau karton. Nah orang-orang di Belanda ini sering banget ya kalau ngebuang barang-barang yang kayak cover, sepatu. Nah ini biasanya ada yang ngambil ini kalau misalkan ada kebetulan orang yang lewat terus mereka ngerasa butuh, diambilin dan mereka nggak malu karena ya normal ya. Itu juga orang Belanda. Oh, nah orang Belandanya juga sengaja nggak dimasukin ke tong sampah karena biar ada yang ngambil gitu, siapa tahu bermanfaat bagi orang lain. Nah di sini ada yang dak sampahnya warna ungu. Ini ada tulisan bedang for wood tekstil atau artinya terima kasih untuk sampah tekstil Anda. Di sini ada boneka, ada baju, ada gorden, macam-macam ya. Nah di sini bawah ada baju-baju bekas ya yang berantakan karena di lingkungan yang sekitarnya itu lagi ada renovasi gitu, jadi ditutup. Jadi ini sedikit terbengkalai ya karena lagi ada renovasi jalan, makanya deh agak sedikit berantakan. Nah biasanya sampah-sampah baju tekstil itu nanti dikirim untuk disumbangkan untuk negara-negara rawan bencana atau peperangan. Nah ini juga ada nih tong sampah yang di dekat rumah aku yang dimana mereka buang-buang ini kayak kanvas, figura. Ini ada satu set meja makan ya kayaknya. Soalnya ada 4 kursi dan ada meja juga tadi aku lihat. Oh ya itu meja makannya ketutup sama patung ternyata. Nah biasanya orang ada yang ngambil nggak? Yes, ya ada aja sih. Kalau nggak ada yang ngambil ya berarti nanti ya bakal diambil sama bapak-bapak truk sampah yang datang hari Senin atau Selasa. Nah ini aku lihat ke tong sampah lainnya ada yang buang gelas-gelas yang masih cantik. Nah biasanya juga ada yang ngambil juga. Tapi kalau misalkan nggak ada ya udah dibiarin aja. Ada yang buang akuarium juga nih. Terus ada yang buang juga kasur atau matras. Kalau misalkan orang yang mau butuh nih gitu ya, bisa diambil aja dan nggak usah malu gitu karena di sini normal banget gitu. Ada apa lagi nih? Kita lihat. Oh ya, ada dus ya, kayak dus atau kotak-kotak gitu. Oke, jangan lupa di sub, share, and like video yang aku buat, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di vlog aku berikutnya.